Selamat datang di kanal Ramlan Adiwijaya. Oke, langsung aja nih. Kalian pernah kepikiran gak sih, perkebunan sawit itu sebetulnya bisa disebut hutan apa enggak? Kelihatannya sepele ya, tapi pertanyaan ini tuh penting banget dan lagi rame dibicarain. Nah, hari ini kita bakal bongkar jawabannya, tapi bukan dari opini ya, melainkan dari kacamata sains. Nah, pemicunya ya ini. Cuma satu kalimat sederhana, tapi langsung wush, membelah opini publik. Dan ini jadi titik awal yang pas banget buat kita bertanya lebih dalam. Emangnya, kalau ada banyak pohon ngumpul, apapun jenisnya, itu udah otomatis bisa kita sebut hutan? Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang bakal kita jawab bareng-bareng. Jadi, untuk sekarang, kita simpen dulu deh perdebatan opininya. Kita fokus ke fakta ilmiahnya aja. Sebenarnya apa sih bedanya perkebunan yang isinya cuma satu jenis tanaman sama hutan alami yang asli? Yuk kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari bagian pertama, definisi hutan. Ya iyalah, biar adil ngebandinginnya, kita kan harus tahu dulu patokannya apa. Jadi, apa sih sebenarnya definisi hutan itu kalau menurut sains? Nah, ini dia nih kata kuncinya. Definisi ilmiah hutan itu ternyata jauh lebih dari sekedar kumpulan pohon. Hutan itu sebuah ekosistem. Jadi, ini tuh sebuah sistem kehidupan yang rumit yang semuanya saling bergantung. Bukan cuma barisan tanaman yang rapi dan seragam. Jadi intinya, ini soal fungsi, bukan cuma soal kelihatan banyak pohon doang. Dan fungsi-fungsinya ini, wah benar-benar luar biasa. Coba deh bayangin, hutan alami itu kayak mesin pendukung kehidupan super canggih buat planet kita. Dia itu spons raksasa penyerap air hujan. Dia juga pabrik pembuat tanah subur. Terus, dia jadi rumah buat jutaan jenis makhluk hidup. Dan yang gak kalah penting, dia adalah gudang penyimpan karbon yang efektif banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 2. Kita udah pegang nih definisinya. Yuk, sekarang kita pakai definisi ini buat ngukur dan ngebandingin langsung head to head antara hutan dan perkebunan. Dan, wow, perbedaannya langsung kelihatan jomplang banget. Kita mulai dari keanekaragaman hayati ya. Hutan alami itu ibaratnya kota metropolis yang super rame. Ribuan spesies hidup bareng, saling berinteraksi. Nah, kalau perkebunan sawit, itu lebih mirip kayak perumahan yang isinya seragam semua. Cuma ada satu penghuni utama dan spesies lain susah banget buat numpang hidup. Makanya sering disebut gurun hijau. Lanjut, kita lihat ke bawah, ke tanahnya. Ini juga beda banget. Hutan alami itu pinter. Dia bisa membangun dan nyuburin tanahnya sendiri dari waktu ke waktu. Nah, kebaliknya, perkebunan yang monokultur itu seringnya malah menyedot nutrisi tanah. Akibatnya, jadi butuh banyak banget pupuk kimia, dan kalau terus-terusan, tanahnya bisa jadi sakit atau rusak. Terus gimana soal air? Nah, ini dampaknya paling sering kita rasain langsung kan? Hutan alami itu kan tadi kayak spons raksasa. Dia nyerap air hujan, disimpan, terus dikeluarin pelan-pelan. Hasilnya, banjir dan kekeringan bisa dicegah. Kalau di perkebunan, kemampuan sponsnya ini turun drastis. Air hujan jadi kayak cuma lewat doang di permukaan, ngeluncur gitu aja. Yang gak heran kalau akhirnya bisa memicu banjir bandang dan erosi. Oke, kita masuk ke bagian 3. Semua perbedaan tadi itu bukan cuma teori di atas kertas ya. Ini beneran terjadi dan kita bisa lihat efek berantainya di dunia nyata yang kena ke kita semua. Biar kebayang skalanya segede apa, coba lihat angka ini. 300. Apa itu 300? Itu jumlah hutan seluas lapangan bola yang hilang setiap jam. Bayangin, setiap 1 jam, hutan seluas 300 lapangan bola lenyap buat diganti jadi perkebunan sawit. Gila kan skalanya? Grafik ini nunjukin dengan jelas banget apa yang terjadi sama air kita. Begitu hutan hilang, siklus air jadi kacau dan ekstrim. Pas musim hujan, air langsung meluap, banjir jadi makin parah. Pas musim kemarau, airnya malah anjlok, kering kerontang. Jadi ruginya double, musim hujan kebanjiran, musim kemarau kekeringan. Pola ini bahaya banget. Ini bener-bener kayak efek domino. Domino pertama jatuh, masalah lingkungan. Spesies hilang, karbon lepas ke udara. Terus itu nyenggol domino kedua, masalah air, banjir di mana-mana, tapi juga kekeringan. Dan akhirnya, domino terakhir jatuh, masalah sosial dan ekonomi, masyarakat kehilangan mata pencaharian, bisa muncul konflik lahan. Semuanya nyambung, nggak ada yang berdiri sendiri. Nah, bagian 4,
jalan keluarnya. Dengerin dampaknya tadi mungkin bikin kita agak pesimis ya. Tapi tenang, selalu ada solusi. Yuk kita bahas apa aja yang bisa dilakuin. Dan ini bukan cuma omong kosong, tapi strategi yang benar-benar jelas. Strateginya gampang diingat, ada 3 langkah. Pertama, cegah. Pokoknya hutan yang masih ada kita lindungi mati-matian. Peraturannya harus jelas dan ditegakkan. Kedua, pulihkan. Area yang udah terlanjur rusak kita tanami lagi. Tapi ingat, bukan asal tanam ya. Harus pakai tanaman asli yang macam-macam jenisnya biar ekosistemnya balik lagi. Ketiga, berdayakan. Masyarakat lokal harus dilibatkan dan didukung karena mereka itu penjaga hutan yang paling utama. Dan untuk langkah pemulihan tadi ada cara cerdasnya. Biar hasilnya paling efektif, terutama buat ngatasin masalah air, fokus kita harus ke 2 tempat, daerah hulu dan sepanjang bantaran sungai. Kenapa? Karena ini ibaratnya kita lagi benerin jantung dari sistem perairan kita. Kalau jantungnya sehat, aliran aliran air ke seluruh tubuh sampai ke hilir pasti bakal lebih baik. Jadi, kesimpulannya apa? Setelah kita lihat semua faktanya, jawabannya udah jelas banget kan? Perkebunan itu bukan hutan. Keduanya adalah 2 hal yang sangat-sangat berbeda. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau kita udah tahu hutan itu bukan cuma soal pohon, tapi soal memulihkan sebuah ekosistem kehidupan yang utuh, lantas apa sih arti reforestasi yang sebenarnya buat masa depan kita? Apa yang harus kita lakukan secara berbeda mulai sekarang? Coba deh kita pikirin sama-sama. Terima kasih sudah menyimak.